Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan atau benchmarking dari ERP Odoo versus ERP Next. Jadi kita langsung saja. Nah, ERP Odoo atau Odoo sendiri adalah platform ERP open source yang memiliki berbagai modul yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini mencakup berbagai fungsi seperti manajemen, inventaris, manajemen proyek, keuangan, penjualan, pembelian, dan masih banyak lagi. Odoo biasanya memiliki antarmuka yang intuitif dan dapat disesuaikan, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur yang mereka perlukan dengan lebih mudah. Akses pengguna dalam Odoo dapat dikonfigurasi melalui pengaturan peran dan hak akses. Nah, pada ERP Next itu adalah platform ERP open source yang menyediakan berbagai modul untuk membantu dalam manajemen bisnis. Ini mencakup aspek-aspek seperti akuntansi, inventaris, penjualan, pembelian, dan sumber daya manusia, dan lain-lain. ERP Next juga memiliki fitur pembuatan laporan yang kuat dan antarmuka yang bersih. Seperti halnya Odoo, ERP Next juga memungkinkan pengaturan hak akses dan peran penggunaan untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses dan mengelola data tertentu. Nah, kita masuk pada perbandingan yang pertama, yaitu cakupan akses user. Pada cakupan akses user di ERP Odoo ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu terhadap akses terhadap model dan objek, yaitu akses ini dapat diberikan dengan 4 level, yaitu create, read, update, and delete. Lalu akses terhadap menu, fields, dan button menu itu adalah elemen antarmuka yang dimana itu digunakan untuk mengakses fitur-fitur Odoo. Lalu yang terakhir ada akses terhadap spesifik data. Akses terhadap spesifik data ini adalah baris-baris yang ada pada tabel data. Akses terhadap spesifik data atau record yang dapat diberikan dengan cara menentukan aturan atau kondisi tertentu. Lalu pada cakupan akses user ERP Next, yaitu user, role, permission, manager, user permission, dan sistem setting. User sendiri adalah orang-orang yang dapat mengakses dan menggunakan sistem ERP Next. Lalu untuk role adalah kumpulan hak akses yang diberikan kepada user berdasarkan fungsi atau jabatan yang mereka pegang dalam organisasi. Untuk role permission manager adalah alat yang digunakan untuk mengatur hak akses user terhadap model atau objek. User permission adalah alat yang digunakan untuk memberikan hak akses user terhadap spesifik data atau record berdasarkan nilai tertentu pada field tertentu. Dan yang terakhir adalah sistem setting, adalah alat yang digunakan untuk mengatur konfigurasi umum sistem ERP Next seperti nama perusahaan atau logo, format, tanggal dan angka, zona waktu, bahasa, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan. Untuk ERP Odoo sendiri adalah gratis apabila menggunakan satu modul saja. Apabila memilih layanan standar akan dikenakan biaya $24,90 per bulan di tahun pertama dan $31,10 untuk perpanjangan tahun berikutnya. Dan untuk layanan kostum yang dikenakan layanan kostum ini dikenakan biaya sekitar $37,40 itu per bulan sampai dengan $46,70 untuk perpanjangan tahun berikutnya. Nah, pada ERP Next sendiri biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah user yang menggunakannya. Seperti ERP Next Cloud memiliki biaya per bulanan
biaya bulanan per user yang bervariasi tergantung dengan paket yang dipilih. Di sini ada 3 paket yang ditawarkan, yaitu standar, pro, dan enterprise. Standar sendiri berbiaya $10 per bulan, lalu pro sendiri berbiaya $25 per bulan dan per user, dan enterprise sendiri berbiaya $50 per user per bulan. Nah, sedangkan untuk ERP Next Self-Host tidak memiliki biaya per user, tetapi harus menanggung biaya server, bandwidth, backup, pembaruan, dan dukungan teknis. Nah, bisnis yang cocok diterapkan. Pada ERP Odoo, bisnis yang cocok diterapkan ini ada beberapa, yaitu perdagangan dan distribusi yang bisa berfokus pada penjualan dan distribusi produk seperti grosir, e-commerce, dan toko retail. Lalu ada manufaktur yang dapat memanfaatkan ERP Odoo ini untuk mengelola rantai pasok, produksi, dan pengeluaran bahan baku. Lalu ada layanan profesional seperti konsultan, agen real estate, atau perusahaan teknologi informasi yang dapat menggunakan modul manajemen proyek dan akuntansi untuk melacak proyek, waktu kerja dan keuangan. Lalu ada sekolah dan pendidikan yang dapat memanfaatkan modul manajemen mahasiswa, penjadwalan akademik untuk mengelola proses pendidikan. Nah, pada ERP Next ini bisnis yang cocok untuk menerapkan menerapkan ERP Next ini adalah rantai pasok dan distribusi yang berfokus pengelolaan rantai pasokan, distribusi, dan manajemen persediaan. Lalu ada manufaktur, yaitu bisnis yang menggunakan ERP Next untuk produksi, pengelolaan bahan baku, dan operasi pabrik secara keseluruhan. Lalu ada perusahaan kecil dan menengah atau UMKM yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan mereka. Lalu, dan yang terakhir, bisnis retail seperti toko-toko kecil atau toko-toko online untuk manajemen inventaris, penjualan, dan pelacakan pesanan. Nah, untuk UI UX sendiri, ERP Odoo dan ERP Next ini memiliki UI dan UX yang berbeda. Nah, desain, fitur, navigasi maupun personalisasi itu pun juga sudah berbeda. Dari desain sendiri, ERP Odoo ini memiliki desain UI yang lebih modern, elegan, dan minimalis. Nah, warna-warna yang digunakan cenderung netral dan kontras, seperti putih, abu-abu, terus biru, hijau, atau warna-warna coklat marun gitu kan ya. Tampilan dashboard Odoo juga lebih rapi dan informatif gitu, dengan adanya grafik, angka, dan ikon yang menunjukkan performa bisnis. Sedangkan ERP Next sendiri memiliki desain UI yang lebih sederhana, klasik, dan fungsional. Warna-warna yang digunakan cenderung cerah dan beragam, seperti kuning, merah, kuning, merah, ungu, dan orange. Tampilan dashboard ERP Next juga lebih sederhana dan standar, dengan adanya tabel, lalu daftar, kalender yang menunjukkan aktivitas bisnis tersebut. Untuk fiturnya sendiri, ERP Odoo memiliki fitur UI yang lebih banyak dan variatif, lalu inovatif juga. Beberapa fitur Odoo yang menarik perhatian adalah Odoo Studio, Odoo Chat, Odoo Website Builder, dan Odoo E-commerce.
Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan dan fungsi Odoo sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu ERP Next memiliki fitur-fitur yang lebih standar, umum, dan esensial. Ya. Beberapa fitur ERP Next yang penting adalah form list, list view, ya seperti itulah. Nah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan, informasi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.